Ah, bahkan untuk menggerakkan kepala saja, aku tak mampu dibuatnya. Dan aku hanya bisa tertunduk melihat tanah yang ada di sekitaran kedua kakiku. Apa? Apa yang bisa aku perbuat sekarang? Bagaimanapun aku mencoba, tapi bagaimana cara untuk tenang saat ada benda berkilau yang sangat tajam terkalungkan di leherku dan bisa memotongnya kapan saja tanpa memberi peringatan terlebih dahulu. Terlebih lagi, walaupun sekilas aku bisa mengenali suaranya, tapi di tengah hiruk-pikuk kekacauan ini, aku sama sekali tidak bisa memastikan siapa sebenarnya orang yang sedang berdiri di belakangku saat ini. Dek, tiba-tiba, parang yang sedari tadi mengalungi leherku kini telah terangkat dan tubuhku kembali bisa digerakkan seperti sedia kala. Tapi aku merasakan keberadaan orang lain di belakangku saat ini. Dan benar saja, saat aku menengok ke arah belakang, Pak Aksa sudah memegangi tangan seseorang yang berpakaian seperti Pak Sami. Tapi bedanya, ada beberapa buah bulu burung yang jauh lebih besar tersemar di kepalanya. Tanpa banyak bicara dan tanpa apapun, Pak Aksa kemudian melayangkan beberapa pukulan ke arah tubuh laki-laki itu. Buk, 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 buk. Setelah menerima beberapa pukulan dengan kecepatan seperti itu, tak ayal, tubuh laki-laki itu pun terpental sejauh beberapa meter. Masih dengan tanpa suara, Pak Aksa kemudian menarik tanganku dan membawaku untuk mengikutinya ke tempat yang mungkin ia rasa aman. Tapi Pak, sanggahku saat mengikuti langkahnya. Diem, bentak Pak Aksa, dan tentu saja langsung membuat nyaliku ciut dan tetap menarikku untuk mengikutinya. Tak sampai beberapa detik kemudian, Pak Aksa sudah membawaku ke tempat yang ia tuju. Cukup jauh dari tempat kegaduhan yang tadi, dan ternyata di sini sudah ada Ida yang sedang sedikit panik dengan kondisi Aji yang sedang tergeletak lemas akibat ulahku sebelumnya. Tapi aku baru menyadarinya jika mereka berdua ternyata saling mengenal satu sama lain. Tapi jika Aji juga di sini, lalu di mana Pak Dion? Karena aku sama sekali tak melihatnya di sekitaran sini. Dah, Dra, kalian pergi sejauh-jauhnya ya, ujar Pak Aksa sambil mengatur nafasnya yang sedikit tersengal. Tapi Pak, orang itu belum mati, keluhku saat mencoba melangkah meninggalkan mereka dengan nada sedikit emosi. Plak! Seketika tubuhku kaku saat sebuah telapak tangan halus Ida mendarat dengan tanpa hambatan di pipiku dan cukup keras sehingga suaranya memecah keheningan yang sempat tercipta di antara kami. Kamu belum puas sama semua kekacauan ini, Indra? Atau kamu sekarang buta sama keadaan temanmu ini? Bentak Ida padaku. Loh, emangnya semua ini salahku? Tanya ke dia siapa yang mulai duluan, jawabku dengan suara yang tak kalah kerasnya. Gua baru tahu kalau lo sekarang berani bentak cewek, Indra, ujar Pak Aksa tiba-tiba sambil mengacak-acak rambutku. Pokoknya sekarang gue minta lo jaga mereka berdua. Biarin urusan di sini kami yang tua ini yang nyelesain. Lo tolong bawa mereka berdua ke tempat aman, lanjut Pak Aksa. Tapi Pak, keluhku dengan menoleh ke arahnya.
Gua tahu kejadiannya, gua paham situasinya. Lo nggak percaya sama gua, Andra? Ujar Pak Aksa dengan memegang kedua pundakku. Iya Pak, ujarku dengan tertunduk lesu. Lihat gua, jangan nunduk, bentak Pak Aksa dengan sedikit mengguncang tubuhku. Jawabku dengan mantap sambil menatap matanya. Jawab Pak Aksa dan kemudian mulai melangkah kembali ke tempat pertempuran itu, meninggalkan kami bertiga. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Ingin sekali rasanya aku kembali ke sana dan segera mengakhiri hidup Buning saat ini juga. Tapi di sisi lain, aku juga sama sekali tidak ingin mengkhianati kepercayaan Pak Aksa. Dan juga bagaimana caranya agar aku tenang saat ini, sedangkan orang yang kucurigai membantu Buning dan Mbak Endah sedang terkapar tak berdaya di hadapanku, dan Pak Aksa mempercayakan keselamatannya padaku. Bagaimana bisa? Apa yang harus kuperbuat? Sejenak aku menoleh ke arah mereka berdua. Mungkin Aji punya penjelasan akan semua yang dilakukannya tadi. Tapi apa separah inikah yang sudah aku perbuat pada Aji? Bahkan ide yang bisa menyambung kepalaku saat lepas beberapa saat yang lalu hanya bisa terdiam saat memangku kepala Aji. Kenapa aku memikirkan Ida memangku kepala Aji? Apa yang terjadi? Tak mungkin aku cemburu. Tidak. Tapi kenapa mereka seakrab ini? Dan apa jangan-jangan... Sudahlah. Tak ada waktu memikirkan hal yang tidak-tidak saat ini. Sekarang kita mau kemana dah? Tanyaku pelan dengan berjongkok di samping Ida. Ida hanya menggelengkan kepalanya tanpa menjawab maupun menoleh ke arahku. Ada apa sebenarnya dengan perempuan ini? Beberapa saat yang lalu dia begitu hangat dan akrab padaku. Dan sekarang dia begitu acuh dan tampak sangat marah padaku. Aku hanya berpikir mungkin Ida terkejut akan semua yang terjadi saat ini. Dan tipikal wanita pada umumnya yang selalu akan menyalahkan sekitarnya lebih dahulu, baru melihat pada dirinya sendiri. Dan dalam kasus saat ini, biang kesalahan yang dimaksud Ida adalah aku. Tadi yang terakhir kamu ngomongin apa, Andra? Kok aku nggak ngerti sih? Tanya Ida yang langsung kusadari adalah kata-kata terakhirku pada Pak Aksa tadi. Lupakan aja, bukan apa-apa. Jawabku lemas. Oh, maaf buat yang tadi, Ndra. Ujar Aji sambil sedikit mengerang dan berusaha bangkit dari pangkuan Ida. Kamu udah gak apa-apa, Ji? Tanya Ida perlahan. Aku tak langsung menjawab pertanyaan maaf dari Aji, tapi sekarang aku benar-benar dibuat bingung oleh keakraban mereka. Ya Tuhan, mudah-mudahan ini bukan perasaan cemburu. Tak pantas rasanya jika aku memikirkan hal yang aneh-aneh di saat yang seperti ini. Gumamku sambil menepuk-nepuk kepalaku sendiri. Kamu kenapa, Andra? Tanya Ida sambil memandangi tingkah lakuku. Enggak apa-apa, sanggaku pelan. Aku tegesin sekali lagi ya, Ji. Kamu gak ada sangkut pautnya sama semua ini kan? Lanjutku dengan tatapan serius kepada Aji. Enggak, Andra. Sama sekali enggak.
Jawab Aji dengan menahan batuknya. Terus apa maksudmu? Tanyaku bingung. Ya aku gak suka aja kamu deket-deket sama calon istriku. Jawab Aji yang langsung memegang tangan Ida. Huh? Gumamku sambil melongo melihat Ida dan Aji secara bergantian. Iyakah? Tanyaku seperti orang bodoh. Ida hanya menunduk tanpa suara. Dia tidak menolak, tapi juga tidak mengiyakan ucapan dan genggaman tangan Aji. Jujur saja, rasanya sedikit seperti tersambar petir mendengarnya. Seorang wanita yang 1 jam lalu mengajakku untuk kimpoi lari adalah calon istri dari orang yang sudah kulumpuhkan beberapa saat yang lalu. Terlebih lagi, dia adalah temanku sendiri. Aku menatap Ida yang sedang tertunduk tanpa suara. Kemudian tatapanku berpindah ke Aji. Begitu seterusnya hingga leherku terasa pegal dibuatnya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memusingkan hal ini. Ada hal yang lebih penting untuk dicari tahu daripada berita tentang pernikahan mereka. Aku harus bisa menguasai keadaan dengan menepis semua hal yang tidak penting saat ini. Oke, tapi aku pengen dengar sekarang penjelasanmu. Sekarang kamu jelasin ke aku, Ji. Aku tahu kamu selama ini sudah kenal sama mereka berdua dan kamu gak bilang ke aku. Terus apa yang sebenarnya terjadi di rumah Walet sampai kamu hilang beberapa jam waktu itu? Dan kenapa perlakuanmu seakan-akan kamu ngelindungin mereka? Ujarku dengan duduk bersila di hadapan mereka berdua. Kita omongin sambil jalan, Dra. Kita harus cepat-cepat ngejauh dari sini. Jawab Aji sambil mencoba untuk berdiri. Tapi kita sekarang mau kemana? Tanyaku bingung pada Aji dan Ida. Entahlah, memang banyak tempat yang bisa kami tuju, tapi pikiranku benar-benar kacau saat ini. Sekilas aku memperhatikan perlakuan Ida yang begitu lembut pada Aji. Wanita ini sepertinya bisa berlaku manis pada siapapun. Tapi aku harus segera membuang segala pikiran ini. Pikiran yang hanya akan memperkeruh suasana dan mempersulit keadaan. Di sisi lain pun aku juga ingin segera mengetahui kebenarannya. Apa sebenarnya hubungan Aji dengan semua ini? Kita gak bisa langsung pindah sekarang, Dra. Mereka pasti tahu semua pergerakanku. Saat ada yang tahu aku jauh dari bapak, mereka pasti langsung datang. Ujar Ida lesu. Mereka siapa maksudmu? Apa salah kita? Kenapa kita jadi kayak diburu gini sih? Apa sih yang udah terjadi? Tanyaku dengan nada sedikit tinggi. Tenanglah, Hendra, gak usah pakai otot. Tapi ngomong-ngomong, sekarang kita di mana? Tanya Aji dengan memegangi kepalanya. Yang pasti kita gak jauh dari tempat tadi. Tapi mungkin Ida tahu tempatnya di mana. Dan sekarang ada yang datang ke sini. Ujarku sambil berdiri dan menghadap ke arah kegelapan. Ya, aku tidak asal menghadap ke arah kegelapan. Tapi aku sekarang menghadap ke arah di mana aku merasa ada seseorang, atau lebih tepatnya sesuatu yang bergerak mendekat ke arah kami bertiga. Dan ini bukan sesuatu yang kecil, tapi ada sebuah energi yang tak terkira sedang bergerak dengan begitu cepat ke arah kami. Kalian jangan bergerak dari belakangku, ujarku dengan gagah. Tapi tak kupungkiri ada sedikit rasa gemetar di kakiku saat ini. Kita gak akan mampu. Dia bukan lawan kita, Ndra. Bahkan bapak sekalipun, ujar Ida pelan. Maksudmu? Ujarku sambil menengok ke arah Ida.
Ida hanya menggelengkan kepalanya pelan. Nampak jelas jika saat ini dia sedang ketakutan. Ya, ini bukan pertama kalinya untukku melihatnya ketakutan seperti ini. Tapi mungkin ini yang pertama kali bagi Aji melihat calon istrinya itu panik seperti ini, hingga tak ayal membuat wajah Aji yang sebelumnya meringis menahan nyeri kini berganti menjadi panik. Aku bisa menyimpulkannya. Apapun itu yang sedang bergerak ke sini, pasti dia sangat kuat. Atau jangan-jangan angin yang sangat keras tiba-tiba berhembus ke arah kami. Cukup dan bahkan teramat kuat hingga sanggup menghempaskan kami bertiga sejauh beberapa meter ke belakang. Bro. Teriak Ida dengan suara yang cukup melengking saat terhempas jatuh ke tanah. Seketika suasana berubah sepi saat aku mencoba bangun setelah terhempas oleh angin barusan. Tapi rasanya sangat berbeda. Angin tidak mungkin berhembus kuat itu di sini karena di sekitar kami saat ini sangat banyak pohon-pohon besar yang pasti akan memecah angin sekuat itu. Apalagi rasanya seperti tubuhku dihantam sebuah dinding besar. Oh, aku harap mereka berdua baik-baik saja, walaupun kecil kemungkinannya tidak terjadi apa-apa pada mereka berdua. Sial, apalagi ini? Gerutuku dalam hati setelah sanggup berdiri dan memegangi kepalaku. Ji, dah! Aku berteriak dengan melihat ke sekitar, berharap dapat langsung menemukan kedua orang itu. Ternyata aku salah menduga. Aji tidak mengerang pelan tapi terdengar pelan karena Aji berada sekitar 7 meter dariku jauhnya. Dia mengerang sambil melambai-lambaikan tangannya dan memanggilku. Dan Ida terpental lebih jauh lagi dan sepertinya dia tidak sadarkan diri. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari menghampiri Aji sambil menahan nyeri yang belum sepenuhnya hilang dari sekujur tubuhku. Lu gak apa-apa, Ji? Ujarku saat membantu Aji untuk duduk. Oh, gak apa-apa, kepalamu monyong, ujarnya saat berhasil duduk. Bisa berdiri gak? Ida kayaknya pingsan di sana. Aku kesana dulu, ujarku dengan berdiri hendak meninggalkan Aji dan hendak menghampiri Ida yang terkapar tak berdaya. Ya, aku nyusul di belakangmu, ujar Aji dengan suara lemah. Tanpa menjawab Aji, aku pun meninggalkannya dan menghampiri Ida. Beberapa kali aku memanggil namanya, tapi tak ada jawaban hingga aku meletakkan kepalanya di pangkuanku dan memukul pipinya pelan sambil memanggil-manggil namanya, tapi tetap tidak ada tanda-tanda dan jawaban dari dia akan sadar. Da, bangun Da. Jangan mati Da, ujarku dengan menepuk-nepuk pipi Ida. Gimana keadaannya Ndra? Tanya Aji saat menghampiriku yang sedang sibuk membangunkan Ida. Gak tahu Ji, gak mau bangun-bangun, ujarku cemas. Dek, sial, karena terlalu mengkhawatirkan Ida hingga aku melupakan jika ada seseorang yang sedang bergerak ke tempat kami saat ini dan sekarang dia sudah berada di sini. Sebuah tekanan yang terlalu hebat jika aku menggambarkannya dengan kata seseorang. Apa-apaan ini? Rasanya bagaikan gravitasi di sekelilingku bertambah berkali-kali lipat. Ji, ujarku saat mengangkat tubuh Ida dan menyandarkannya pada Aji. Dia datang. Lanjutku dengan sebisa mungkin mencoba untuk berdiri. Sebenarnya apa yang Aji rasakan saat ini pasti sama denganku. Tapi jika melihat kondisi Aji, sepertinya hanya aku yang bisa berdiri dan setidaknya mempertahankan diri.
Tugas untuk menjaga Ida harus kuserahkan kepadanya, tapi tugasku saat ini adalah melindungi mereka berdua. Jedung. Tiba-tiba suara dentuman keras di tanah terdengar tepat di depanku. Dentuman yang begitu besar hingga membuat tanah di sekitar kami bergetar karenanya. Andai saja Pak Aksa ada di tempatku saat ini, apa dia juga akan merasakan panik yang sama denganku? Sekujur tubuhku bergetar hebat sekarang. Iya, semua tekanan ini berhasil membuat semua nyaliku ciut seketika. Sekilas aku melihat ke arah Aji. Raut wajahnya menyiratkan jika dia sekarang berusaha menahan semua tekanan ini. Setidaknya dugaanku benar jika yang kami rasakan saat ini adalah tekanan yang sama. Sebuah pohon besar tiba-tiba tumbang tak jauh di depanku. Tidak, bukan karena angin. Karena angin tidak akan mencabut pohon hingga ke akar-akarnya yang menghujam ke dalam tanah. Oh, tidak. Apa yang akan kuhadapi sebentar lagi dan apa aku akan diakhiri malam ini? Dan jika memang iya, maka kedua orang yang ada di belakangku saat ini harus selamat. Ji, pertahanin kesadaranmu, ujarku dengan suara parau pada Aji yang tengah berjuang agar tidak pingsan seperti orang yang ada di pangkuannya. Jedum, dek. Suara hentakan besar yang sontak saja langsung membuatku terkejut dan terpaku ke arah kegelapan tempat suara itu berasal. Apa itu? Gumamku dalam hati saat melihat sosok besar keluar dari balik kegelapan hutan. Dia yang dipanggil Sang Ata, ujar Aji di sisa-sisa kesadarannya. Oh tidak, apa yang harus kulakukan sekarang? Sedangkan lari adalah pilihan terbodoh yang kupunya saat ini. Kemana semua nyaliku yang tadi? Tapi walaupun semua itu, ada hal bodoh apa yang akan kulakukan untuk mengantarkan nyawaku? Entah dari mana asalnya, tapi seketika terdengar suara teriakan dari banyak orang yang terdengar bersamaan dan sangat kompak. Benar saja, dari samping kanan dan kirinya kini melangkah beberapa orang. Tidak, tapi banyak orang yang berpakaian persis seperti Pak Sami. Tapi kini bedanya mereka menggunakan penutup di dadanya dengan warna merah, kuning, dan yang lebih dominan adalah hitam. Entah warna apa lagi yang ada di sana, aku sama sekali tidak bisa fokus melihatnya karena sekarang pandanganku sama sekali tidak bisa terfokuskan. Perlahan kabut putih tipis menyelimuti sang sosok besar itu, dan seketika itu pula dia berubah menjadi seorang laki-laki yang sangat gagah. Bahkan teramat gagah dengan pakaian yang terlihat jauh lebih indah dari yang lainnya. Hal yang paling mencolok adalah sematan bulu di kepalanya dengan warna emas dan hitam. Datuk, ujar Aji dengan suara lirih dari belakangku. Grep. Sebuah cengkraman kuat tiba-tiba mencengkram pundak sebelah kanan dan menekanku untuk bersimpuh. Secara refleks, aku langsung menengok ke arah kanan. Pak Sami? Ujarku dengan suara bergetar. Pak Sami mengangguk kecil. Dan aku paham sebenarnya itu adalah perintah. Dan tanpa pikir panjang, aku pun bersimpuh dan diikuti dengan Pak Sami yang ikut bersimpuh dan menundukkan kepalanya.
Entah bagaimana menggambarkannya, tapi perasaan lega ini seakan membebaskanku dari semua tekanan berat yang ada di kepalaku. Akhirnya ada orang yang akan menolongku dari keadaan ini hingga tak terasa, dan entah sejak kapan aku mulai menangis seperti anak kecil dengan tatapan kosong. Seberapapun aku mengatakan siap mati, tapi aku sebenarnya sama sekali tidak siap untuk itu. Dia orang yang sudah membuat anak cucuku menumpahkan darah sesamanya, ujar Sang Ata sambil menunjuk tepat ke arahku. Apa? Gua? Kenapa jadi gua? Apa yang sudah gua lakuin? Gerutuku dalam hati tanpa berani sedikit pun mengeluarkan suara. Jika aku katakan semua ini adalah guyonan murahan, maka jelas jawabannya adalah tidak mungkin, karena orang yang mengucapkannya barusan adalah orang yang pastinya tidak akan bercanda dalam hal apapun. Tapi kenapa aku dan hanya aku yang dipersalahkan? Dan apa pula yang sudah kulakukan hingga membuat keturunannya menumpahkan darah sesamanya? Tapi jika memang aku yang menjadi penyebabnya, seharusnya Pak Sami sudah menghabisiku dari awal. Apakah ini alasannya Ida mengajakku lari? Tapi kenapa dia mau mengambil resiko untuk lari bersamaku, sedangkan kehidupan yang tenang sudah menantinya bersama Aji? Hiat! Sebuah teriakan keras dari arah yang tidak ku ketahui tiba-tiba terdengar dan mengejutkanku. Benar saja, tak lama setelahnya, puluhan orang yang sebelumnya saling bertarung satu sama lain kini sudah berkumpul di sekitarku dan ikut bersimpuh di hadapan Sang Ata. Tak ada yang berani mengeluarkan suara atau walaupun hanya mendongakkan kepala mereka. Semuanya khusyuk bersimpuh di tengah keheningan. Nata, Sami, berdiri dan mendekatlah, ujar Sang Ata dengan suara yang sangat berwibawa memanggil Pak Sami dan orang yang tadi sempat bertarung sengit dengannya. Dan kini aku tahu jika beliau bernama Nata. Pundatu, ujar mereka berdua dengan langsung beranjak mendekati Sang Ata. Entah apa yang mereka bicarakan, walaupun mereka berjarak tak jauh dariku, tapi aku sama sekali tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Tapi terlihat jika mereka saling terjadi adu argumen yang cukup sengit di antara mereka berdua. Apa mereka sedang membicarakan tentang hukuman untukku? Apapun hasilnya, pilihanku hanya menerimanya karena lari adalah pilihan terbodohku saat ini. Grep, gua di sini, Dra. Lu tenang aja. Gua percaya teman-teman gua itu bisa ngelarin semua ini, ujar Pak Aksa yang entah sejak kapan sudah ada di sisi kananku dengan mencengkeram pundaku dengan sangat kencang. Iya Pak, jawabku dengan sedikit terkejut. Walaupun kesempatan untuk selamat kecil, tapi harapan selalu ada. Dan aku sangat berharap Pak Sami bisa membantu sekarang. Betapa hinanya aku jika berharap terlalu banyak pada orang-orang yang kuanggap musuh beberapa saat yang lalu. Tapi bagaimana caranya untuk meyakinkan diriku sendiri jika semuanya akan baik-baik saja saat ini? Walaupun Pak Aksa sendiri yang meyakinkanku, tapi rasanya kali ini aku akan meragukan kata-katanya. Ternyata aku harus mati tanpa sempat meminta maaf pada semua orang yang aku kenal. Lu takut pala lu lepas ya? Ujar Pak Aksa dengan suara pelan mencoba mengajakku bergurau.
Aku tidak menjawabnya dan hanya menengok ke arah Pak Aksa yang bukan menyemangatiku tapi malah membuat keringat dingin di sekujur tubuhku semakin deras dan nyaliku semakin ciut. Tapi jika membicarakan kepala yang lepas, aku jadi teringat sebuah kisah tentang Wali Songo yang tepatnya adalah Sunan Kalijaga. Saat melakukan pembangunan Masjid Demak, semua Wali Songo datang tepat waktu kecuali Sunan Kalijaga. Sehingga tiang masjid yang berdiri belumlah lengkap dan masih kurang 1 buah. Karena beliau terlambat, maka Sunan Kalijaga kemudian mengumpulkan sisa-sisa potongan kayu yang telah dipakai oleh sunan-sunan yang lain untuk melengkapi tiang tersebut. Saat mengumpulkan potongan-potongan kayu tersebut, Sunan Kalijaga secara tidak sengaja menebas leher seekor hewan bernama orong-orong dengan parang yang beliau gunakan. Dengan sangat menyesal, Sunan Kalijogo meminta maaf kepada Allah, kemudian menyambung kepala dan badan hewan tersebut dengan serpihan kayu jati. Akhirnya hewan orong-orong tersebut hidup kembali. Dan sampai sekarang ada suatu legenda kalau kita memotong kepala orong-orong akan keluar serpihan kayu jati dari lehernya. Tapi gua bukan orong-orong. Tapi kayaknya enak kalau jadi orong-orong, terus hidup bebas tanpa masalah, ujarku dengan suara yang sangat pelan. Tenang, Dra. Di Kalimantan ini ada kayu yang lebih kuat dari kayu jati. Di sini ada kayu ulin, pasti lebih awet. Ujar Pak Aksa yang tanpa kusadari telah tahu apa yang aku pikirkan dan apa yang baru saja kugumamkan. Ingin rasanya aku langsung berteriak memakinya saat ini juga. Tapi ayolah Pak, ini bukan saatnya untuk tertawa. Nyawaku berada di ujung tanduk saat ini. Dra, ujar Pak Sami memanggilku dengan setengah berteriak. Tak ada raut ceria di wajahnya, yang ada hanyalah tatapan tajam. Tapi tidak, semua pasang mata yang ada di sana mengarah kepadaku dengan tatapan yang tak jauh berbeda saat aku mulai melangkah maju mendekati Pak Sami. Dan setelah cukup dekat, Pak Sami memberikan isyarat jari agar aku berlutut yang tanpa pikir panjang aku pun melakukannya. Ganindra Basudewa, seorang anak muda yang mau menentangku, kenapa kamu berlutut? Ujar Sang Ata dengan suara berat dan pastinya terdengar sangat menyeramkan untukku. Tanpa menjawab dan tanpa berani menaikkan wajah, aku hanya tetap diam di posisi ini. Saat ini hanya ketakutan yang aku rasakan, bukan karena takut akan sesuatu yang menyeramkan, karena tak ada yang menyeramkan dari apa yang ada di depanku saat ini. Tapi ketakutan akan kematian dan semua penyesalan. Walaupun beberapa kali aku menghibur diri bahwa sebentar lagi aku akan bertemu dengan almarhum anakku, tapi hati kecil ini selalu mengatakan jika belum saatnya jika aku mati saat ini. Izinkan saya bicara, Datu, ujar Pak Sami yang tiba-tiba sudah berdiri di samping kiriku. Diam, biar dia yang bicara. Kamu sudah menjelaskannya tadi. Sekarang aku ingin mendengar dari mulutnya, ujar Sang Ata membentak Pak Sami yang langsung membuatnya diam dengan kepala tertunduk lesu. Dek, aku ngejelasin ke Sang Ata, gumamku dalam hati, dalam keterkejutan.
Iya, jelaskan ke saya, ujar sang Atta. Sial, aku lupa jika Ida saja bisa melakukan itu dengan mudah, apalagi beliau. Tapi aku harus memulainya dari mana? Apa yang harus aku ucapkan lebih dulu? Dari mana aku harus memulainya? Atau lebih tepatnya, bagaimana aku memulainya? Duk. Sang Atta tiba-tiba menghentakkan kakinya di tanah dan langsung membuyarkan semua lamunanku. Sial, belum pernah sekalipun aku harus berbicara di depan banyak pasang mata seperti ini. Ya, walaupun pernah satu kali saat aku mengucapkan ijab kabul dulu, tapi tatapan mata orang-orang yang ada di sekitarku jelas berbeda. Saya, ujarku dengan tergugup dan lidahku benar-benar keluh untuk melanjutkannya. Buk, Pak Sami menepuk pundakku dan mengangguk perlahan untuk menghilangkan semua keraguanku. Ya, sepertinya dia paham apa yang aku pikirkan. Ah, tidak. Semua orang yang ada di sini paham dan tahu apa yang aku pikirkan saat ini. Sekarang saatnya, ujarku pada diriku sendiri sambil menarik nafas dalam-dalam. Saya baru di pulau ini. Saya datang ke sini karena ingin membangun kehidupan saya dari nol dan gak lebih dari itu. Tapi kemudian dan tanpa saya duga, saya akhirnya ketemu sama Pak Sami yang tak lain adalah teman dari guru saya yang ada di belakang saya itu, Pak Aksa. Berjalannya waktu, saya akhirnya kerja di sebuah bengkel yang di depannya ada sebuah rumah besar dengan aura yang gelap. Di situ saya menemukan suatu fakta. Kalau sudah terjadi pembantaian yang gak manusiawi terjadi hingga memaksa saya untuk kembali mengamalkan apa yang sudah saya buang dulu. Dan sedikit pun saya benar-benar gak tahu kalau orang yang jadi dalang di rumah itu adalah Buning dan Mbak Endah. Dan mereka sudah mendapatkan perlindungan dari Anda. Sebagaimana orang awam, apalagi belakangan saya tahu jika ada sebuah hubungan emosional saya dan diakhiri oleh mereka berdua dengan cara yang keji membuat saya langsung gelap mata dan menyerang semua yang menghalangi saya. Dan saya akui, saya memang bersalah. Dan saya benar-benar tidak menyangka sebelumnya jika perbuatan saya itu akhirnya menyeret semua masalah yang lebih besar ini. Ujarku dengan tertunduk tanpa berani sama sekali melihat ke arah depan. Cukup, ujar sang Atta memotong ucapanku. Dia meminta perlindungan dariku. Dari kejahatan di sekitarnya, baik itu dari keturunanku atau pula dari pendatang yang kami terima. Dan aku sudah menjanjikan keselamatan atasnya. Itulah yang menjadi perdebatan anak cucuku, hingga kalian semua yang ada di sini saling menyerang satu sama lainnya. Dan aku menjanjikan keselamatan atasnya di tanahku ini. Tapi orang yang sudah menumpahkan darah di tanah warisanku tidak bisa dimaafkan. Apalagi dia telah berhasil mengadu domba anak-anakku. Lanjut beliau dengan menunjuk ke arah Buning dengan mata yang tiba-tiba berubah hijau dan menyala dengan terang. Apalagi sekarang, apa yang terjadi selanjutnya? Tapi aku sudah sangat lega setelah bisa berbicara panjang lebar di depan orang yang paling disegani ini. Oh iya, tadi kamu sempat berpikir tentang orang yang memotong kepala orang-orang, ujar sang Atta sambil menengok ke arahku. Dek. Iya, maaf. Jawabku dengan setengah terkejut. Aku kenal dengan dia yang kamu pikirkan itu.
ujar sang Ata yang kemudian memalingkan kembali wajahnya ke arah Buning yang sedang ditarik oleh salah satu orang yang sedari tadi ada di belakang beliau. Kenal. Berapa umurnya? Pikirku yang tak sanggup membayangkan, apalagi berkata-kata.